Mungkin lo pernah dengar orang bilang kalau orang kaya itu pelit, egois, atau nggak peduli sama orang lain. Nah, tapi gue pengen ngajak lo mikir dari sisi lain, kenapa sih orang kaya sering terlihat jaga jarak, atau bahkan kayak nggak mau terlalu dekat sama orang yang lagi kesulitan? Apakah benar itu cuma karena mereka sombong? Atau ada alasan yang lebih dalam yang jarang kita tahu? Yuk, kita kulik bareng-bareng. Kadang-kadang, tanpa kita sadari, kita suka banget ngejudge orang kaya itu, kayak mereka itu egois, pelit, atau nggak peduli sama orang lain. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, kenapa ya mereka sering terlihat menjaga jarak? Kenapa nggak mau terlalu dekat sama orang yang lagi kesulitan? Nah, jangan-jangan bukan karena mereka sombong, tapi ada alasan yang lebih dalam dari itu. Banyak dari kita yang punya pemikiran kalau miskin itu wajar. Kalau ngeluh, wajar kalau iri sama yang lebih sukses. Tapi tahu nggak sih, dari sudut pandang orang kaya, ada beberapa sikap dari orang miskin yang sebenarnya bikin mereka nggak nyaman dan akhirnya malas buat deket. Bukan karena nggak punya empati, tapi mereka sadar kalau pola pikir kayak gitu malah bikin kita susah maju. Dan itu bukan cuma opini kosong, banyak pengusaha sukses bilang hal yang sama. Kalau lo mau maju, lo harus belajar bukan cuma dari keberhasilan orang lain, tapi juga dari kesalahan-kesalahan yang bikin orang lain gagal. Nah, di video ini, gue mau sharing pendapat pribadi soal 5 hal yang sering bikin orang kaya sebel sama orang miskin. Bukan buat nyalahin, tapi biar kita bisa sama-sama introspeksi dan belajar. Karena sebenarnya, yang bikin kita susah maju itu bukan cuma keadaan, tapi pola pikir dan cara kita bertindak sehari-hari. Contohnya, mentalitas korban atau victim mentality. Ini mungkin salah satu yang paling bikin orang kaya ilfeel. Mentalitas korban itu kayak racun diam-diam yang matiin potensi kita. Contohnya, lo pernah dengar gak kalimat kayak, ya wajar dia sukses, keluarganya kan kaya, atau ekonomi negara aja susah, gimana bisa maju? Nah, kalimat-kalimat kayak gitu sama aja kita nyalahin keadaan dan orang lain, dan merasa diri kita sebagai korban. Padahal, kalau lo jujur, semua orang punya masalah. Orang kaya juga punya tantangan masing-masing. Cuma bedanya, mereka gak mau terjebak mental korban. Hidup itu emang gak adil. Ada yang lahir di keluarga kaya, ada yang pas-pasan, ada yang punya koneksi, dan ada yang enggak. Tapi kalau kita terus-terusan fokus sama hal yang gak kita punya, kapan mau maju? Orang kaya tuh gak suka dengerin keluhan yang isinya cuma nyalahin keadaan. Mereka lebih suka ngobrol sama orang yang walaupun keterbatasan banyak, punya semangat buat maju. Mental korban itu bikin kita makin terpuruk, bikin kepala kita penuh alasan kenapa kita nggak bisa. Padahal, coba deh pikir, ada berapa banyak orang yang hidupnya berubah karena mereka berhenti nyalahin keadaan dan mulai ambil tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Orang kaya malah kagum sama orang-orang yang berani bilang, "Oke, gue lahir miskin, tapi itu bukan alasan buat tetap miskin." Mentalitas korban itu kayak virus menular, bikin kita pasrah sama keadaan dan nyaman di zona nyaman. Lebih parah lagi, mental korban bikin kita alergi sama perubahan. Malas belajar, malas cari solusi, mikirnya toh percuma. Padahal banyak hal yang bisa kita kontrol, kayak cara belajar, cara cari peluang, cara bangkit setelah jatuh. Itulah yang bikin orang kaya geleng-geleng kepala. Bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena kita sibuk merasa jadi korban dan lupa bertindak. Selain itu, malas belajar dan malas berusaha juga bikin mereka sebel. Lo pernah dengar kan, rezeki itu sudah diatur? Iya, tapi bukan berarti kita duduk manis nungguin rezeki jatuh dari langit. Nah, di sini orang kaya kadang gregetan karena banyak di antara kita yang santai-santai aja, gak mau nambah ilmu, gak mau cari cara baru, bahkan kadang enggan berusaha lebih keras. Orang kaya justru makin mereka kaya, makin haus ilmu. Mereka gak berhenti di satu titik dan bilang, udah cukup, gue udah tahu semua. Mereka selalu cari tahu hal baru, update pengetahuan, ikut pelatihan atau seminar. Bukan karena gak ada kerjaan, tapi karena mereka paham dunia berubah, bisnis berubah, teknologi berubah. Kalau kita berhenti belajar, kita bakal ketinggalan. Sebaliknya, sebagian dari kita cuek. Ada kesempatan belajar gratis, malah mikir, buat apa? Gue gak punya modal. Ada video edukasi di YouTube, bukannya nonton, malah asik scroll TikTok berjam-jam. Workshop atau seminar murah, bilangnya, mahal banget. Padahal, kalau jujur, masalah utamanya bukan di uang, tapi di kemauan belajarnya. Orang kaya kesal karena banyak orang dengan potensi besar malah pilih malas-malasan, gak mau upgrade skill,
nggak mau cari peluang. Mereka maunya yang gampang, cepat, instan. Yang lebih parah, ada yang bilang orang kaya itu enak, bisa sekolah tinggi, bisa belajar ini itu, kita nggak punya akses. Memang akses itu penting, tapi sekarang kita hidup di era informasi yang serba gampang. Ada ribuan video edukasi gratis, e-book, podcast, blog, semua bisa diakses dari HP. Masalahnya bukan ada akses atau enggak, tapi mau atau enggaknya kita belajar. Orang kaya paham belajar itu investasi. Emang nggak langsung mendatangkan uang, tapi lama-lama pengetahuan kita jadi aset tak ternilai. Mereka juga nggak takut gagal. Kalau gagal, belajar lagi, coba lagi. Tapi sebagian dari kita baru gagal sekali, langsung nyerah bilang, emang nggak jodoh. Sikap kayak gini bikin orang kaya sebel, karena banyak potensi terbuang cuma gara-gara kita malas belajar dan berusaha. Kita malah sibuk nyalahin keadaan daripada mikir, apa yang bisa aku lakuin dengan sumber daya yang aku punya sekarang. Kalau kita mau berubah, kita harus belajar dari mentalitas orang kaya. Jangan pernah berhenti belajar dan berusaha. Dunia nggak nungguin kita. Kalau kita nggak gerak sekarang, besok bakal makin ketinggalan. Hal berikutnya yang bikin orang kaya jengkel adalah ketidaktepatan dalam mengelola waktu dan prioritas. Orang kaya sangat menghargai waktu karena mereka tahu waktu itu aset paling berharga. Cara mereka pakai waktu sangat terencana dan fokus ke hal-hal yang hasilnya nyata. Sebaliknya, banyak orang miskin masih suka menunda-nunda, kurang disiplin, atau enggak memprioritaskan hal penting buat masa depan. Contohnya, lebih banyak habisin waktu buat hiburan tanpa batas, gosip media sosial, atau ngeluh tanpa tindakan nyata. Padahal, waktu itu terbatas, dan kalau disia-siain, susah buat berkembang. Orang kaya tahu kalau mengelola waktu sama pentingnya dengan ngatur uang. Sekali waktu hilang, nggak bisa balik lagi. Mereka selalu berusaha maksimalkan setiap detik supaya makin dekat ke tujuan hidup dan finansial. Ketidaktepatan dalam mengatur waktu dan prioritas ini bikin mereka jengkel waktu lihat orang miskin yang banyak potensi malah buang-buang waktu sia-sia. Gaya hidup boros dan pamer juga bikin orang kaya heran dan sebel. Banyak orang yang sebenarnya lagi susah, tapi malah maksa gaya hidup yang nggak sesuai kemampuan. Lo pasti pernah lihat kan? Ada yang penghasilannya pas-pasan, tapi nongkrong di kafensi, beli gadget terbaru, atau kredit mobil mewah biar kelihatan keren. Orang kaya malah cenderung hidup di bawah kemampuan mereka. Mereka nggak suka pamer kekayaan dan fokus supaya uang bekerja buat mereka, bukan cuma buat gaya-gayaan. Pamer itu nggak ada manfaatnya, malah buang-buang energi dan bikin orang lain salah paham. Orang kaya sering lihat orang miskin terjebak dalam siklus boros pamer gara-gara gengsi. Misalnya, ada yang bilang kalau nggak nongkrong di kafe kekinian, dibilang nggak gaul. Kalau nggak pakai baju branded, nggak dianggap keren. Atau kalau nggak punya iPhone, nggak dilirik orang. Padahal orang kaya tahu status sosial sejati bukan ditentukan dari barang yang kita pakai, tapi dari nilai yang kita bawa. Mereka lebih hargai integritas, kerja keras, dan pencapaian nyata daripada tampilan luar. Banyak juga yang rela ngirit supaya bisa investasi di bisnis, properti, atau aset yang mendatangkan passive income. Sebaliknya, sebagian orang miskin malah ngeluarin uang buat konsumsi doang, habis bonus langsung jajan, habis-habisan, bahkan sampai ngutang demi gaya hidup. Orang kaya lihat pola ini, cuma bisa geleng-geleng kepala karena mereka tahu seberapa besar penghasilan kita. Kalau mindset masih kayak gitu, tetap nggak cukup. Orang kaya percaya gaya hidup itu pilihan. Kita boleh nikmatin hasil kerja keras, tapi harus sesuai kemampuan dan prioritas. Kalau kita terus-terusan ikut gengsi, yang ada malah makin terjebak di lingkaran konsumtif. Coba deh lo pikir, kalau lagi nggak punya uang, apa masih maksa tampil keren di depan orang? Kalau iya, itu saatnya kita berhenti dan evaluasi. Orang kaya lebih menghargai orang yang hidup sesuai kemampuan dan punya visi jangka panjang, bukan yang sibuk pamer tapi nggak punya tabungan. Terakhir, yang bikin orang kaya paling sebel adalah rasa iri dan suka ngekritik kesuksesan orang lain. Sering gak sih lo lihat orang yang baru sukses dikit, langsung dikritik? Misalnya, buka usaha kecil, beli rumah pertama, atau dapat promosi kerja, langsung muncul komentar kayak, dia mah hoki doang, atau pasti ada backing orang dalam. Komentar kayak gitu bikin orang kaya males buat sharing pengalaman atau cerita sukses. Mereka mikir, buat apa? Capek-capek jelasin usaha bertahun-tahun kalau yang didengar cuma gosip dan tuduhan negatif. Orang kaya tahu, setiap keberhasilan datang dari proses panjang, jatuh bangun, dan pengorbanan yang gak kelihatan orang lain. Tapi sayangnya banyak orang malah lebih cepat nyinyir daripada belajar dan tanya,
Apa yang bisa aku pelajari dari dia? Mirisnya, rasa iri itu nggak cuma disimpan dalam hati, tapi diungkapin lewat komentar negatif, nyinyir, atau bikin gosip. Jadi intinya, orang kaya dan orang miskin tuh beda, bukan cuma diisi dompet, tapi di cara mikir, cara ngambil keputusan, dan gimana mereka ngatur hidup. Bukan soal siapa lebih baik, tapi soal siapa yang mau terus belajar dan berkembang. Kalau lu ngerasa konten ini bikin lu mikir atau dapat insight baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gua makin semangat bikin konten yang ngebuka mindset dan bantu lo naik level. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan berhenti berkembang.